Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifi, dan kali ini kita akan mengupdate kembali kondisi terkini persiapan Stadion JIS dalam menyambut perhelatan Piala Dunia U17 yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 10 November hingga 2 Desember tahun ini juga. Dan di sini kalau kita lihat pelebaran jalannya sudah selesai hingga di Universitas Untak ya, dan di Rumah Sakit Sulianti Saroso teman-teman. Dan di sini kita lihat sangat terlihat sekali baru saja selesai dilakukan pelebaran jalan. Dan nantinya di sini juga akan ada ini teman-teman, trotoar pastinya ya, dan juga pemisah di tengah-tengah ini ya. Jadi dari utara ke selatan, selatan ke utara. Dan di sini kalau kita lihat di sisi kanan maupun kiri cukup rindang ya teman-teman. Dan di tengah sini kemungkinan besar nantinya akan dibobok ya teman-teman, karena nantinya di tengah ini akan ditanami tanaman ataupun pohon-pohonnya agar memperrindang lagi di kawasan Stadion JIS ini. Dan di sebelah kiri ini nantinya insya Allah akan digunakan untuk lahan parkir ya, karena memang banyak sekali masyarakat yang protes ya. Stadion JIS ini memang diminimalisir penggunaan kendaraan pribadi karena memang konsepnya adalah green building ya. Cuma memang kita bisa memaklumi masyarakat ada yang protes juga karena sarana dan prasarananya ataupun transportasinya ya di Stadion JIS ini belum rampung semua. Karena nanti di sisi utara itu akan ada LRT, terus ada halte Transjakarta juga untuk di utaranya ya, bukan baratnya. Kalau baratnya sih sudah ada teman-teman Transjakarta. Terus nanti juga ada stasiun JIS juga, dan masih banyak moda-moda transportasi juga ya yang akan dibangun. Dan di sini juga kayaknya sih bersifat temporer ya, ataupun sementara waktu. Dan saya berharap lahan kosong yang tadi itu yang cukup besar ya, mungkin bisa menampung sekitar 2000 kendaraan bermotor. Itu mudah-mudahan yang kelola itu langsung dari pemerintah kita ataupun dari Dinas Perhubungan ya, sehingga anggaran-anggarannya yang didapatkan dari lahan parkir itu bisa masuk ke kas negara, sehingga bisa menambah anggaran negara kita juga ya. Mudah-mudahan yang kelola bukan ormas ya. Dan yes, di sisi kanan ini adalah jalur ini ya, urgensi aja nih kayaknya teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat sangat terlihat bahwa ini adalah jalur kendaraan ya, tetapi menurut saya secara pribadi ini sepertinya hanya bersifat urgensi aja. Di situ kalau kalian lihat ya, ada ininya, gemboknya ataupun buka tutupnya, tetapi ini bukan jalur ini ya, jalur yang dikhususkan untuk supporter, dan nantinya supporter tersebut akan diarahkan ke ram barat dan timur teman-teman. Dan di sini baru saja dilakukan penutupan teman-teman, karena jalur ini nantinya akan banyak supporter yang akan menuju ke sini. Dan kalau kita lihat sudah ditutup semua, sehingga nantinya bahkan mempernyaman juga ya untuk berjalan kaki. Dan percepatan pembangunan ini semuanya sudah ada di desain awalnya ya teman-teman. Jadi ini bukan hal yang baru, karena memang kita sempat tertahan juga namanya Covid, sehingga barulah saat ini ya banyak dilakukan percepatan pembangunan, salah satunya di kawasan Stadion JIS ini. Tetapi untuk stadionnya sendiri ini sudah sangat bisa sekali ya digunakan untuk pergelaran Piala Dunia ataupun Liga 1 nantinya. Dan di sini kalau kita lihat menuju ke sisi utara, dan di sisi utara juga saat ini sudah ditutup semua teman-teman, sudah dilakukan pelebaran jalan. Dan yes, lagi dan lagi ada tenda biru dihiasi
Yes, di bawah itu ada tenda biru, dan tenda biru itu teman-teman bukan ini ya, bukan keinginannya mereka untuk tinggal di situ, tetapi itu salah satu masyarakat yang terdampak mega proyek Stadion JIS yang dimana dijanjikan akan ditempatkan di Kampung Susun Bayam ya. Jika proyek itu sudah selesai, dan proyek tersebut sudah selesai dan sudah diresmikan ya oleh gubernur sebelumnya Pak Anies Rashid Baswedan, dan setelah pergantian kepemimpinan maka berubah juga lah kebijakannya saat ini, sehingga masyarakat tersebut melakukan semacam protes lah ya, karena mereka dijanjikan sebelumnya tetapi hingga saat ini belum juga bisa masuk karena ada perubahan kebijakan lagi, sehingga harus nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, nanti kita lihat ya. Tapi informasi yang saya dapatkan sih terakhir sih maksudnya pemerintah kita akan merelokasi ataupun memindahkan ya tenda biru tersebut. Tapi saya tidak mengetahui apakah ini akan dipindahkan secara permanen atau hanya untuk membersihkan agar ice catchingnya pergelaran Piala Dunia ini lebih dapat ya, karena kalau ada tenda biru juga sepertinya agak mengganggu pemandangan mata kita ya. Dan di depan kita ini juga jalur urgensi ya, ini hanya bersifat hanya seperti di pintu selatan tadi yang saya lihatkan ke kalian ya, hanya bersifat urgensi aja. Jadi ini bukan gerbang JIS yang disarankan ya, karena memang model ataupun desain aslinya ini nantinya supporter itu bisa masuk dari sisi timur sebenarnya teman-teman, karena desain bawaannya dari stadion di sini nantinya di sisi timur itu akan ada proyek strategi daerah juga ya, namanya Ecopark Tourism Danau Cincin, yang entah kapan proyek itu dimulai ya, karena setahu saya sudah direncanakan dari tahun 2019 itu proyek, tetapi mungkin akan dieksekusi di tahun 2020, tetapi kita dihempas namanya Covid, sehingga banyak tertunda ya proyek strategi nasional ataupun daerah teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat spoonpelnya sudah masuk ya, nanti itu akan dihammer ya ataupun dipalu turun ke bawah ya. Karena ini dekat sungai ataupun dekat kali, di mana agak lembur pastinya ya tanahnya, sehingga nantinya akan dilakukan pengerasan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-temannya, kurang lebih saya minta maaf. Oh ya, ini lurus ke sana itu, kalau kalian lurus saja itu nanti kalian akan dapat ujungnya Danau Cincin ini teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf selama penerbangan ini. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.